cuman agama Islam yang pakai toa. Coba apa jadinya jika seluruh rumah ibadat, gereja, wihara, kelenteng, semuanya pakai toa. Coba katakan bahwa kalau azan itu bisa menunda hari kiamat. Tinggal di Indonesia ini seperti neraka, Pak. Seperti neraka, Pak. Baik, terima kasih Pak Pastor Paulza. Selamat malam. Malam. Selamat malam juga Pak Sandi Amar, juga rekan-rekanku sekalian. Ya, tadi sempat bingung juga saya. Ini kenapa keluar dari topik ini menjelek-jelekan umat Kristen itu. Jadi kalau masalah jelek ya memang setiap umat agama apapun itu ada yang baik, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi fakta membuktikan bahwa dibandingkan umat Islam, umat Kristen itu lebih banyak yang baik. Tapi kalau umat Islam juga begitu. Orang-orang yang hidup dalam kemunafikan itu bisa dilihat dari kalau kita nonton berita di TV, waduh, naudzubillah min dzalik. Kejahatan itu aneka macam, Pak. Pembunuhan, pemerkosaan. Jadi pemerkosaan lagi selalu ada, lagi-lagi ada. Di pesantren lagi. Baru 2 hari yang lalu. Setahun bisa lebih dari 10 kali kalau saya catat itu. Di pesantren yang berbeda-beda. Itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku paling beriman, tapi medisnya malah gemar melakukan kejahatan. Itu karena seperti yang pernah saya katakan itu, mengapa orang Islam itu banyak menjadi pelaku kejahatan. Karena orang Islam ini banyak yang lahir dari keluarga yang berantakan. Banyak yang lahir dari keluarga yang tidak bahagia, broken home. Jadi keluarga yang berantakan. Baik, Pak Paul, kita kembali ke topik aja ya. Itu topik malam hari ini tentang toa, Pak ya. Ya, toa, Pak. Baik, ya. Ya itu. Memang ini toa ini sudah dari masa ke masa mudah menjadi apa ini dibilang menjadi polemik di sebagian masyarakat. Sebetulnya yang
terganggu dengan toa masjid ini. Umat Islam pun banyak yang terganggu, Pak. Banyak yang terganggu. Begitupun dengan saya. Makanya berapa kali saya kalau mau beli rumah itu jujur saja saya survei dulu. Kalau dekat dengan masjid saya nggak mau beli. Dan ini terbukti juga di mana ada masjid, maka itu harga rumah itu turun. Di mana ada masjid, maka orang nggak mau kontrak rumah di situ, nggak mau ngekos. Begitu. Saya ini pernah dulu waktu masih muda nih, Pak. Di tahun 70 awal sekali saya merantau ke Jakarta, itu ada teman, kalau saya sudah paham, saya ambil kosan itu yang tidak dekat dengan masjid. Suatu malam ada yang ngedor pintu, teman saya. Dia bilang, numpang tidur katanya. Kenapa kamu tidak tidur di ini, di kosan kamu? Kamu kan baru ngambil kosan. Saya bilang, ya, saya nggak bisa tidur katanya. Itu kalau subuh-subuh lagi anak tidur, katanya suara azan itu besar sekali katanya itu. Akhirnya baru 3 hari itu, Pak, dibayar itu kosannya, diikhlaskannya itu, tidak dilanjutkannya itu. Begitu. Dan ini kan artinya merugikan banyak orang. Masyarakat, menimbulkan gejala sosial. Suara azan ini menjadi polusi suara. Sebetulnya pemerintah itu sudah mengatur bahwa penggunaan toa masjid itu hanya boleh dipergunakan pada saat azan saja. Tetapi faktanya mereka ini masih pengajian, tahlilan, ataupun belajar baca Al-Quran anak-anak itu sampai tetap menggunakan toa masjid. Dan ini sangat mengganggu kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi untungnya itu Pak Paul, cuman agama Islam yang pakai toa. Coba apa jadinya jika seluruh rumah ibadat, gereja, wihara, kelenteng, semuanya pakai toa coba. Itu pasti kan, waduh, ramai sekali itu. Tapi untungnya cuma Islam yang seperti itu. Tapi itu tadi berdasarkan daripada pernah saya sampaikan di sini, Pak. Tapi nggak ada salahnya saya sampaikan lagi. Siapa tahu ada yang belum mendengarkan. Ini azan ini masih populer di Indonesia ataupun di masyarakat Islam pada umumnya itu karena adanya doktrin-doktrin yang menyesatkan. Tadi dikatakan bahwa
kalau azan itu bisa menunda hari kiamat. Ini kan di luar daripada akal sehat. Makanya kalau tidak lagi ada azan, maka disitulah hari kiamat gitu ya. Itu saya saja itu sampai sekarang di luar, bagi saya di luar nalar. Tapi begitulah Pak Paul, Pak Sianti Amar juga rekan-rekanku semuanya. Di dalam Islam ini banyak doktrin-doktrin yang koplak. Banyak doktrin-doktrin yang tidak masuk akal. Betul, Pak. Makanya jangan heran umatnya pun banyak yang koplak juga. Banyak yang koplak. Karena selama ini dari kecil sampai dewasa itu dicekokin oleh doktrin-doktrin dari negara Arab yang koplak balul, yang menyesatkan. Begitu. Saya kadang-kadang merindukan, tapi sebetulnya saya yakin ini kerinduan ini bukan hanya saya saja, tapi kerinduan bagi banyak masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat umum pun banyak sebetulnya yang merindukan hidup di Indonesia ini dengan nyaman. Saya yakin, aku yakin kalau ada survei ataupun penelitian ataupun diambil opini itu pasti, walaupun umat Islam sendiri pasti lebih setuju azan ditiadakan itu, ataupun azan hanya cukup untuk azan saja. Begitu, sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan dari Kementerian Agama yang dikomandoi oleh Bapak Yusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Tapi begitu, peraturan itu ada, tapi manakala ada masjid-masjid yang melanggar, mana tegurannya, mana sanksi hukumnya, itu tidak ada. Jadi peraturan hanya dibuat, tapi implementasinya di masyarakat itu hanya isapan jempol belaka itu, Pak Sandi Amar. Iya. Pak Paul. Jadi tadi ini kalau dikatakan di sini topiknya lolongan azan, apa ini dari neraka, Pak ya? Jangan lolongan lah, biar aja lah, jangan lolongan, biasa aja. Enggak apa-apa, Pak. Itu kayaknya tahu Pak hafal dengan karakter Pak Paul ini, Pak. Pak Paul ini banyak menggunakan bahasa kiasan, hiperbola. Iya. Hiperbola itu kalimat, ya, kalimat yang dilebih-lebihkan itu. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya mudah dipahami. Memang lolongan itu. Lalu bilang dari neraka, itu pun hiperbola sebetulnya. Kalau saya ini paham itu tentang kalimat mazas, hiperbola itu. Memang saya
akui di tinggal di Indonesia ini seperti neraka, Pak. Seperti neraka, Pak. Kalau nggak percaya, tanya dengan orang-orang yang hidup bersebelahan dengan masjid, apalagi masjidnya itu tidak tahu diri, pasang ajan sebesar-besarnya, ceramah diputar pakai toa, itu percis seperti neraka, Pak, seperti neraka. Jadi memang tidak bisa menyalahi topik yang dikeluarkan pada malam ini. Toa ataupun azan bagaikan golongan dari neraka itu. Kalau nggak mau dibilang neraka, marilah kita ciptakan kehidupan yang nyaman, berbangsa, bernegara itu. Begitu, Pak. Sekarang itu kalau bisa dirubah, Pak Bung Karni, ya kan, Toa jangan lolongan dari neraka, lolongan dari negara, gitu loh, Pak. Lebih mantap ini bagaimana kita bisa merubah itu. Jadi, jadi Pak Karni ya, Bung Karni begini. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi karena suatu alasan, betul ya. Saya pikir penting untuk mencari alasan itu, Bung Karni, sama kita teman-teman semua. Begitulah cara kita belajar. Itu kata Drew Barrymore. Nah, dalam konteks pembicaraan kita malam hari ini juga, masalah Toa. Pertama, kita sepakat bahwa sekarang ini tahap sangat mengganggu, ya, sudah sangat. Tapi yang kedua, kita bisa memahami saudara-saudara kita dari Muslim sana di dalam hal kalau itu menjalankan syariatnya, ya bisa, ya artinya bisa dipahami, tetapi tidak menimbulkan gangguan kepada pihak lain. Maka kita begini dulu lah. Nah, kalau misalnya masalah Toa ini diatur-atur oleh Kemenak juga kurang pas. Kalau Toa ini juga diatur-atur oleh Yusuf Kalla juga kurang pas. Sepertinya mereka berdua ini, maaf kata ini, kurang pekerjaan. Kenapa saya katakan begitu? Kalau ini diatur dalam suatu undang-undang atau apa yang lebih tinggi, mungkin keputusan menteri sudah ada. Masalah undang-undang gangguan lingkungan hidup. Itu banyak ya. Ya, gangguan lingkungan hidup itu ya suara segala macam. Nah, kita akan coba lihat ini. Saya akan lihat Pak ya. Ini. Nah, ini sebenarnya ini ada keputusan menteri, ya, ada keputusan menteri, Pak, yang membatasi berapa desibel itu suara dan frekuensinya. Ini ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996, ya kan? Ya. Jadi berapa tempat ibadah atau sejenisnya 55 desibel. Ini saja sebenarnya dipatuhi, sudah aman. Soal frekuensinya silakanlah. Kita dari golongan lain itu mau Kristen, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya itu bisa memahami itu. Nah, teman-teman kita yang Muslim itu seperti yang dikatakan oleh Pak Karni Ilyas, Bung Karni, mungkin tidak semuanya setuju, ya. Yang tidak setuju ini juga kan dalam masih masuk golongan persetujuan golongan Kristen dan lain sebagainya itu kan, ya Buddha, Konghucu. Pakailah 55 desibel, udah sedang nggak ada masalah kan, sesuai ketentuan. Jadi kita di sini bukan bicara masalah agama, tapi bicara masalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenapa sebagian penyelenggara negara, sebagian dari tokoh agama selalu ngotot, ya, selalu ngotot ingin keluar ataupun lain daripada apa yang diatur oleh hukum positif. Ini masalah. Kenapa? Ya, kenapa tidak percaya kepada hukum positif? Oke, boleh tidak percaya, mari kita perbaiki. Tetapi nafas daripada hukum positif itu adalah harus netral. Ya, tidak boleh disusupi atau dimasukkan tafsir-tafsir agama atau doktrin seperti yang dikatakan Bung Karni tadi.
ketika dia dimasukin doktrin, maka akan rusak. Contoh ini Pak, kita kembali lagi ke Bung Karno. Kita menyoroti Bung Karno ini bukan karena pembatalan Piala Dunia U20 2023 ya, tetapi akan kita lihat bagaimana Bung Karno ini juga ya mungkin karena situasi saat itu dan kepribadian dia, dia sadar atau tidak sudah membuat suatu tanda kutip ini Bung Karno ya, tanda kutip bom waktu sosial bagi negara Republik Indonesia. Dan itu akan kita lihat nanti. Bom waktu saya bilang. Jadi jangan terlalu kita menghargai Bung proporsional saja, tidak mendewakan, tidak mengkultuskan, proporsional saja. Ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Demikian juga presiden-presiden yang lain. Itulah sikap Gelarua. Saya mau tunjukkan diri kepada bapak-bapak ya.